Halo sahabat investor, bertemu lagi dengan saya Prastiwadi dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan tentu saja juga saya berdoa untuk teman-teman semua, semoga sahabat investor ini diberikan hadiah berupa cuan di saham. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas yang namanya teknikal ya teman-teman. Kita akan sedikit membaca artikel yang sudah saya buat ya. Kita baca-baca artikel ya kan, biar menambah wawasan kita juga ya kan, menambah wawasan. Membaca adalah jendela dunia gitu kan, istilah seperti itu tuh memang benar adanya gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua sahabat investor bisa ngecek ya di website kita ptpelatihanprofitinternational.com. Terus kemudian di edukasi ya kan. Nah, ada learn trading, terserah nih mau yang bagian apa, beginner, advance atau expert gitu kan. Nah, pada kali ini saya akan membahas yang beginner. Tentu saja ada banyak macamnya ya teman-teman ya di sini. Kita lihat. Nah, kayaknya ini deh ya kan, sesuai dengan kepribadian saya gitu kan, masih muda iya. Iya. Iya, saya masih muda, masih ya dua 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 empat lah gitu. Tapi bohong. Ya, ini adalah artikel yang sudah kami rilis ya dari bulan Februari tanggal 24 tahun 2020 yang berjudul berikut alasan pentingnya investasi di usia muda. Nah, menarik kan ya? Dari judulnya udah menarik. Berikut alasan pentingnya memulai investasi di usia muda. Kenapa penting? Kenapa penting memulai investasi di usia muda? Ada yang tahu? Kolom komentar silahkan diisi ya. Yang memberikan masukannya boleh berkomentar di kolom komentar kita supaya bisa sharing pengetahuan, sharing ilmu, dan sharing hal-hal yang lainnya yang bertujuannya untuk kita bisa melek finansial. Nah, berikut alasan pentingnya memulai investasi di usia muda. Nah, investasi itu kalau dibilang penting, nggak penting ya, jawaban dari saya sih penting. Ini jawaban dari pribadi saya ya. Kenapa saya penting? Karena yang namanya investasi itu bisa kita rasakan saat masa yang akan datang. Kurang lebih tujuannya seperti itu ya kan. Bisa juga kita rasakan dengan cara yang cepat, bisa ya kan. Tergantung bagaimana kita memilih instrumen investasi apa ya kan. Terus resikonya seperti apa, itu kita sendiri yang bisa mengelola itu, kita sendiri yang bisa memilih gitu kan. Namun saat saya memilih instrumen investasi, tentu saja saya punya pandangan ke depan. Oh iya, saya harus mempersiapkan diri saya untuk beberapa puluh tahun yang akan datang, beberapa tahun yang akan datang, atau beberapa bulan yang akan datang. Saya harus menyiapkan diri saya itu seperti apa. Sekarang saya masih muda, saya masih produktif, saya masih bisa bekerja, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang malam gitu kan. Tentu saja hal ini masih bisa saya lakukan dan saya kerjakan. Namun bila saya sudah menginjak kepala 30 atau 40 tahun, masa produktivitas saya tentu saja sudah berkurang, terpengaruhi juga karena kurangnya waktu ya kan. Sudah di ujung gitu kan, ibarat kata untuk memulainya pun kurang begitu bisa kita rasakan ya kan, yang namanya investasi. Nah, terus di umur segitu kalau kita belum mempersiapkannya, di saat kita sudah mengalami amit-amit ya putus kerja sama dengan pekerjaan, banyak orang di luar sana yang bingung, saya harus ngapain, saya harus bagaimana, saya mau bisnis apa, saya mau mulai apa. Dan udah di umur segitu tuh untuk belajar pun agak sulit rasanya ya kan. Apalagi kalau kita duduk di salah satu acara dengan orang-orang muda, wah tentu saja ada rasa kita minder gitu kan. Itu juga jadi faktor. Nah, akhirnya apa? Saat sudah masa tua kita akhirnya mengurungkan niat. Nah, makanya dari usia muda saya menyarankan untuk teman-teman semua, kita
belajar instrumen investasi, terserah mau saham, mau reksadana, mau obligasi, atau yang lainnya properti, bebas ya kan, emas. Nah, terserah, itu adalah pilihan. Intinya kita sudah mempunyai pandangan untuk diri kita sendiri di masa yang akan datang. Tentu saja ada manfaatnya ya, kita memulai investasi di masa muda. Yang pertama adalah jaminan masa depan. Kenapa kita bisa bilang jaminan masa depan? Karena salah satu alasan melek investasi di usia muda adalah dijadikan sebagai jaminan di masa depan. Apalagi di zaman era digital, kita dipermudah dengan yang namanya teknologi, dipermudah dengan yang namanya instrumentasi, ya kan? Dengan smartphone pun kita sudah bisa melakukan yang namanya investasi, sudah bisa yang namanya kita melakukan transaksi. Tergantung diri kita sendiri ya, kita ingin merasakan teknologi itu dengan cara yang tepat, atau kita memanfaatkan teknologi itu hanya untuk kesenangan kita sendiri, yaitu pilihan masing-masing. Namun sangat disayangkan bila kemudahan teknologi itu tidak kita gunakan untuk hal yang positif, yang tentu saja untuk masa depan kita. Kemudian setelah itu ada yang namanya bebas finansial. Nah, bebas finansial ini tentu saja hal yang gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah di saat kita memiliki tujuan untuk bebas finansial. Karena finansial ini ya, kadang istilah orang tua tuh bilang gaji 7 koma, udah tanggal 7 malah koma gitu kan. Ya lewat tanggal 7 udah koma gitu, maksudnya ya udah habis untuk biaya A B C D itu kan, yang harus dibayar kewajibannya gitu kan. Nah, tentu saja ini memang butuh proses, nggak semudah itu. Namun kita bagaimana caranya kita meminimalisirkan ataupun kita bisa mengelola keuangan kita, finansial kita, dengan mengurangi sekiranya hal-hal yang kurang begitu kita prioritaskan itu loh ya. Kalau bisa kita tahan, kalau kita bisa sabar, kalau ada rezeki lebih baru kita bisa melakukan aksi pembelian gitu ya. Jadi jangan dibawa ego, maksudnya oh saya pengen ini. Kalau orang tua bilang tuh kayak makan cabe, habis makan cabe kegigit pedes langsung kerasa pedesnya. Nah, jadi kalau bisa tahan dulu ya kan, siapa tahu itu hanya apa ya namanya, keinginan semata aja gitu kan. Itu ya tujuannya apa, supaya kita bisa merasakan bebas finansial di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, di sini juga kan terdapat ya, saat ini orang dengan kebebasan finansial sangat sulit ditemui. Kebanyakan dari mereka adalah orang yang memiliki cicilan dan tanggungan yang banyak. Nah, itu dia. Jadi bahasanya kita harus bisa mengontrol, mengendalikan diri kita sendiri, mana yang butuh, mana yang belum butuh, mana yang jadi prioritas jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu tentu saja kita harus bisa memanajemen itu semua. Nah, kemudian ada yang namanya menciptakan pribadi yang disiplin. Menciptakan pribadi yang disiplin maksudnya adalah di saat usia muda, kita memang anak muda biasanya butuh hiburan, hiburan gitu kan, terus kesenangan gitu kan. Nah, itu semua jadi prioritas, biasanya jadi prioritas untuk anak-anak di masa muda. Namun hanya sedikit sekali yang memikirkan persiapan diri dia untuk masa yang akan datang. Ya walaupun sebenarnya masih jauh sih ya kan, masih puluhan tahun lagi, namun banyak di usia muda belum memikirkan ke hal seperti itu. Nah, karena dia masih ingin saya masih ingin, karena saya masih produktif, saya ingin bersenang-senang, saya ingin memanjakan diri saya sendiri gitu kan. Saya ingin terlihat wah di depan teman-teman saya, di depan kerabat saya gitu kan, hasil dari keringat saya, kurang lebih seperti itu. Namun kalau teman-teman tahu, di saat usia muda kita bisa mempunyai waktu yang panjang untuk belajar. Kita mempunyai waktu yang panjang untuk belajar,
untuk mengenal instrumen investasi apa saja yang sekiranya cocok untuk kita. Itu kelebihan kita memulai di usia muda. Kalau kita di usia tua, kita tentu saja sudah tidak memiliki waktu yang bebas ya. Kita susah untuk mencari informasi belajar karena minder gitu kan. Di sekeliling kita ternyata masih pada muda, terus cuman saya doang yang udah tua, kurang lebih seperti itu. Nah, itu juga akhirnya menjadi menurunkan niat kita untuk belajar. Namun saat kita memulai di usia muda, kita di situ sudah memiliki jam terbang yang banyak. Kita melatih skill kita, melatih soft skill kita trial and error gitu kan, coba lagi kalau salah gitu kan. Akhirnya sampai kita memiliki bener-bener ini dia nih, saya cocoknya di sini nih gitu. Iya, saya tahu nih caranya di sini, strategi yang saya harus ambil tuh seperti ini gitu ya. Itu kelebihan kalau kita memulai di usia muda. Tentu saja di saat kita melatih itu kita perlu yang namanya pribadi yang disiplin. Berbeda dengan yang Anda rasakan ketika Anda memutuskan untuk berinvestasi, karena uang yang Anda investasikan akan Anda tuai di kemudian hari. Ya, kemudian membuat gaya hidup lebih hemat. Kenapa? Karena kalau teman-teman sudah memiliki pandangan ke depan, maka teman-teman akan, oh iya, saya harus dari pendapatan saya per bulan saya harus menyisihkan sekian persen, anggaplah 20-30% untuk investasi, terus 40% untuk biaya hidup gitu kan, terus 10% untuk kebutuhan transportasi atau kebutuhan jajan gitu kan, dan dibatasin lagi berapa 20% lagi untuk cadangan. Nah, jadi kalau kita sudah memiliki atau mengenal instrumen investasi, maka kita menjadi pribadi yang hidup hemat. Beda dengan kita tidak memiliki pandangan untuk investasi. Kenapa ya? Kita punya pendapatan, namun kita lupa untuk mengontrol diri kita sendiri dengan biaya membeli sesuatu hal yang memang belum kita butuhkan gitu loh. Nah, keuntungannya lebih besar. Apa keuntungan lebih besar? Nah, ini kan yang tadi sudah kita singgung ya. Sejak umur 20 tahun akan berbeda dengan yang dilakukan oleh umur yang 30 tahun. Jika Anda memulai berinvestasi sejak muda, Anda memiliki lebih banyak kesempatan dan pengalaman untuk mempelajari platform investasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan karakter Anda gitu. Nah, karena memang untuk menjadi pemilih sesuatu itu kita membutuhkan proses untuk pembelajaran. Dari hasil proses tersebut menyebabkan pribadi kita menjadi pribadi yang benar-benar teratur gitu ya. Kita bisa memanajemen itu semua yang tujuannya adalah untuk masa depan kita, supaya di hari tua nanti kita tidak merasakan tentunya tidak kepikiran hal-hal yang buruk terjadi kepada diri kita sendiri. Nah, karena investasi, contohnya seperti investasi saham, mau di kerjaan, mau di rumah, mau sedang liburan, atau di umur berapapun, teman-teman bisa bertransaksi saham. Serius, bisa bertransaksi saham, mau pas lagi kebanjiran atau lagi kayak gini nih ya, wabah virus kayak gini yang harus kita bekerja di rumah gitu kan. Kendala-kendala seperti itu tuh kita tidak merasakan hal-hal yang jadi batasan gitu loh. Maksudnya adalah kalau kita kerja, pasti kan pemerintah bilang kerja di rumah gitu kan. Nah, terus kalaupun nggak kerja di rumah, kita tetap masuk ke kantor, ada rasa yang namanya was-was akan lingkungan sekitar. Nah, namun kalau investasi ini teman-teman bisa melakukannya di mana saja dan kapanpun, tentu saja selama jam market itu buka ya, dari Senin sampai dengan Jumat. Nah, seperti itu. Jadi alasan yang sering dan harus kita siapkan. Tentu saja poin-poin ini menjadi poin-poin yang bermanfaat untuk kita. Semoga teman-teman semua bisa mempunyai pandangan ataupun mempunyai bayangan ke depannya untuk diri teman masing-masing. Semoga video ini membantu teman-teman semua akan mempersiapkan diri kita ke hal yang akan datang. Nah, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam cuan. I should fuck her in the Benz.